Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Amila Silmi dengan NIM 1171047 dari Prodi Teknik Industri Otomotif Politeknik STMI Jakarta. Saya di sini akan mempresentasikan tugas dari metodologi penelitian, yaitu proposal tugas akhir, dengan judul perbaikan kualitas proses purchasing untuk produk bracket engine MTG Front L dengan menggunakan metode DMIC di PT Nusa Indah Jaya Utama. Untuk latar belakang masalah, PT Nusa Indah Jaya Utama merupakan perusahaan industri yang memproduksi komponen-komponen untuk motor, mobil, dan truk. Ada TVS, Fortuner, dan Fuso untuk memenuhi kebutuhan perusahaan di daerah Jakarta, Bekasi, Cikarang, dan Karawang yang bergerak di bidang stamping manufacturing. Produksi PT Nusa Indah Jaya Utama berbasis pesanan atau make to order dan sangat dipengaruhi oleh fluktuasi permintaan dari pelanggan. Dalam proses produksinya lebih banyak menggunakan mesin press. Bahan baku yang digunakan adalah sheet metal dan akan diproses menggunakan mesin press menjadi press part. Kendala yang dihadapi oleh perusahaan adalah yaitu pada bagian stamping. Saat ini masih terdapatnya produk dengan kualitas yang kurang baik seperti produk mengalami trim minus, bending miring, neck atau penipisan, deform atau bengkok, hole tidak center atau blurry dan mencuat. Dilihat dari permasalahan tersebut, metode perbaikan proses yang sangat cocok adalah dengan metode DMIIC, filosofi Six Sigma. Six Sigma merupakan filosofi yang menggunakan pendekatan menyeluruh untuk menyelesaikan masalah dan peningkatan proses melalui metode DMIC, Define, Measure, Analyze, Improve, Control. Untuk perumusan masalah, yang pertama, apa saja jenis cacat yang menyebabkan terjadinya produk cacat pada proses stamping pada produk bracket engine MTG Front L? Yang kedua, bagaimana menentukan perbaikan untuk meningkatkan kualitas proses stamping pada produk bracket engine MTG Front L? Yang ketiga, berapa nilai DPMO dan level sigma sebelum dan sesudah implementasi pengendalian kualitas pada proses stamping pada produk bracket engine MTG Front L dengan menggunakan pendekatan DMIC? Untuk tujuan penelitian, yang pertama, mendapatkan jenis cacat yang menyebabkan terjadinya produk cacat pada proses stamping pada produk bracket engine MTG Front L. Yang kedua, menentukan tindakan perbaikan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas proses stamping pada produk bracket engine MTG Front L. Yang ketiga, mendapatkan nilai DPMO dan level sigma sebelum dan sesudah implementasi pengendalian kualitas pada proses stamping pada produk bracket engine MTG Front L dengan menggunakan pendekatan DMIC. Untuk pembatasan masalah, berdasarkan luasnya bidang pada penelitian ini, keterbatasan kemampuan penulis dan waktu yang tersedia, maka dalam penelitian ini diberikan batasan sebagai berikut. Yang pertama, tempat tugas akhir adalah di PT Nusa Indah Jaya Utama. Yang kedua, penelitian dan pengamatan dilakukan pada proses stamping pada produk bracket engine MTG Front L. Yang ketiga, data pengamatan yang diambil adalah data cacat pada bulan Februari sampai Maret 2019. Yang keempat, tidak membahas masalah biaya. Yang kelima, faktor yang dibahas hanya mengenai faktor kegagalan pada proses stamping pada produk bracket engine MTG Front L. Untuk landasan teori, yang pertama, definisi kualitas. Istilah kualitas merupakan istilah yang dipergunakan untuk menilai baik tidaknya suatu barang atau jasa. Barang atau jasa yang baik menurut penggunaannya kerap kali disebut berkualitas. Dalam ISO 8402, Quality Vocabulary, kualitas didefinisikan sebagai totalitas dari karakteristik suatu produk yang menunjang kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dispesifikasikan atau ditetapkan. Yang kedua, pengertian Six Sigma.
Six Sigma didefinisikan sebagai strategi perbaikan bisnis untuk menghilangkan pemborosan, mengurangi biaya karena menghasilkan kualitas yang buruk, dan memperbaiki efektivitas dan efisiensi semua kegiatan operasi sehingga mampu memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Yang ketiga, ada model perbaikan di MIC, Define, Measure, Analyze, Improve, Control, merupakan proses untuk peningkatan terus-menerus menuju target Six Sigma. Tahapan di MIC merupakan tahapan yang berulang atau membentuk siklus peningkatan kualitas dengan Six Sigma. Adapun siklus di MIC dapat digambarkan sebagai berikut menurut Pandey DKK tahun 2002. Untuk tahap yang pertama itu ada tahap define. Pada tahap ini yang perlu dilakukan adalah mendefinisikan beberapa hal yang terkait dengan kriteria pemilihan proyek Six Sigma, peran dan tanggung jawab dari orang-orang yang akan terlibat dalam proyek Six Sigma. Yang kedua ada tahap measure. Secara umum, tahap measure bertujuan untuk mengetahui CTQ dari produk atau proses yang ingin kita perbaiki. Selanjutnya mengumpulkan beberapa informasi dari baseline information dari produk atau proses serta menetapkan target perbaikan yang ingin kita capai. Yang ketiga ada tahap analyze. Pada tahap ini kita perlu melakukan beberapa hal sebagai berikut. Menentukan stabilitas dan kapabilitas atau kemampuan dari proses, menentukan target kinerja dari karakteristik kualitas kunci, mengidentifikasi sumber dan akar penyebab kecacatan atau kegagalan, dan mengkonversikan banyak kegagalan ke dalam biaya kegagalan kualitas atau cost of poor quality. Yang keempat ada tahap improve. Setelah sumber-sumber dan akar penyebab dari masalah kualitas teridentifikasi, maka perlu dilakukan penetapan rencana tindakan atau action plan untuk melaksanakan peningkatan kualitas dari program Six Sigma. Yang terakhir ada tahap kontrol. Pada tahap ini, hasil-hasil peningkatan kualitas didokumentasikan dan disebarluaskan. Selanjutnya, proyek-proyek Six Sigma pada area lain dalam proses atau organisasi bisnis ditetapkan sebagai proyek-proyek baru yang harus mengikuti siklus di MIC. Untuk metodologi penelitian, yang pertama, lokasi dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di PT Nusa Indah Jaya Utama, Jalan Laskaraya nomor 49 RT 3 RW 2, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Yang kedua ada studi pendahuluan. Studi pendahuluan yang dilakukan terbagi menjadi dua, yaitu studi lapangan merupakan studi yang dilakukan dengan tujuan mendapatkan informasi mengenai kondisi aktual perusahaan. Dan yang kedua, studi pustaka dilakukan dengan membaca buku-buku referensi, jurnal-jurnal, dan website yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas seperti metode DMIC. Yang ketiga, perumusan masalah. Perumusan masalah dilakukan untuk merumuskan masalah apa saja yang ada pada penelitian ini, sehingga dapat memudahkan dalam penetapan tujuan penelitian. Yang keempat ada tujuan penelitian. Merupakan hasil akhir yang ingin dicapai dari pelaksanaan penelitian yang dilakukan. Tujuan penelitian merupakan jawaban atas perumusan masalah yang telah dilakukan. Yang kelima ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian mencakup manfaat yang akan dirasakan oleh perusahaan, manfaat yang akan dirasakan oleh mahasiswa dan pihak lain. Yang keenam ada pengumpulan data. Pengumpulan data diperlukan untuk memperoleh informasi-informasi yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti untuk membantu penyelesaian masalah yang terjadi dalam penelitian pada PT Nusa Indah Jaya Utama. Yang ketujuh ada tahapan pengolahan data. Ini dimulai dengan tahapan define, kemudian dilanjutkan tahap measure, analyze, improve, dan control. Yang terakhir, analisis dan pembahasan.
Analisis yang dilakukan yaitu menganalisis level sigma perusahaan sebelum implementasi dan sesudah implementasi, critical to quality, dan kapabilitas proses. Selanjutnya ada diagram alir. Untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar sebagai berikut. Yang pertama itu ada mulai, selanjutnya ada studi pustaka, pengendalian kualitas dengan metode DMIC, studi pendahuluan, studi lapangan pengamatan kualitas proses stamping bracket engine, ada identifikasi masalah, tujuan penelitian, pengumpulan data, pengolahan data, analisis dan pembahasan, kesimpulan dasaran, dan selesai. Oke, saya rasa cukup sampai di sini presentasi ini. Mohon maaf apabila ada salah kata, baik disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.